Punten, Waalaikumsalam Pak Kades. Aduh, ganggu ya Pak Kades. Aduh. Enggak, Pak. Lagi istirahat Pak Kades meureun ya. Enggak lah, itu ke keluarga. Hah? Keluarga ada yang sakit di Sawitali barusan. Oh gitu. Ya. Pak Kades, saya mau minta informasi sedikit ya. Iya, boleh. Ini terkait dalam penyaluran bantuan langsung tunai DD kita. Ya. Desa Karangjaya itu dianggarkannya berapa tahun 2020 kemarin? Dianggarkan itu full itu. Berapa? Dianggarkan satu bulan itu 154 KPM. 154 KPM. Ya, Di data itu yang data kita itu sama nggak? Ada itu cuman 154 KPM. 3 bulan. 154 KPM Ya, ditambah jadi anggarannya 400 berapa itu? Jadi 27. Ya 400 berapa semua 415 800. 415 juta 800 ribu. Nah, betul. Nah, jadi itu untuk berapa bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan. 6 bulan atau 3 bulannya? Nah, ada kan berita. Kan Permendagrinya PMK-nya kan PMK 50 itu kan 6 bulan. Iya, 6 bulan. 600. Gini kan waktu Karangjaya itu, Desa Karangjaya untuk tahap ke-1 udah tersalurkan, udah udah dibangunkan fisik. Bukan, nah itu yang uangnya nih mah. Yang untuk pembagian BLT ya mah. Iya. Kalau fisik mah saya nggak nanya BLT. Ya, BLT. Kan pengadaan mendesaknya kan di situ apa? Itu kan betul. 400 15. coba buka aja dari jangan mengandai-andai lah. 154. 415 juta 800 ini mana itunya dibuka itunya. Lampiran keuangannya. Jadi biar nyambung ke Pak Kades juga. 54 dikali 300 dikali 6 bulan. Enggak jumlah keseluruhannya itu mana yang nah ini kan segini Pak nih 415 800 Ya. dibagi ke 154 KPM kan gitunya. Jadi kalau ngeliat jatah ini kan ini. Ini. Tuh. Ya kan? Ya. Ini kan jumlahnya yang Betul. Bapak masukkan di Siskudes itu kan? Betul. 415 800. Ya. Nah, terus kalau 1 KPM-nya itu kalau dibagi ini kan 154 akhirnya muncul 2.700.000 600.000 3 kali 300.000 3 kali. Nah, 600.000 betul. 3 kali. Yang PMK 50. Yang 600 dan yang 300. Betul. Nah, terus Bapak berapa kali membagi itu ke orang-orang itu memang semuanya? Semuanya. Yang 154 itu Ya. 600 enggak 154 itu berarti satu orangnya dapat 603 kali, 303 kali. Enggak, begini kan di desa itu musdesus. Ya. Nah, karena banyak warga tuh yang datang ke desa, saya musyawarah dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, terus di musdesus, Pak. Ya. Jadi ada yang pengalihan. Berita acaranya ada. Iya. Kan begini, kalau yang sepengetahuan saya, Betul. kan yang masuk ke dalam aturan itu adalah PMK 50 itu satu orang yang terdaftar ini kan semua 154. Betul. Ini kan yang dilaporkan sama Bapak terakhir ke melalui Puskesos ke pendamping desa itu ke kementerian kan 154. Jadi dengan 154 itu muncullah angkanya 415 800 itu. Betul. Nah, akhirnya satu orangnya 2.700.000 kan itu ya. Nah, sekarang itu yang saya lihat di lapangan. Ya. Kan menurut Perbub 27, Bapak pernah baca nggak peraturan Bupati nomor 27 tahun 2020? Ya. Bahwa yang terdata penerima BPNT, PKH, sudah itu Kemensos, terus provinsi sama BST itu kan nggak boleh dapat itu. Karena sudah dapat. Nah, tapi kan pada kenyataannya saya baru survei tadi semua ada 25 orang nih saya udah lihat. Nah, ini ada orang yang terdata di situ ternyata dia dapatnya adalah program provinsi yang sembako.
Nah, yang itu sembako itu cuman berapa kali itu? Sekali. Satu kali. Nah, sama duitnya cuman 600. Nah, terus ada yang cuman dapat 300 3 kali. Ya. Nah, jadi ada yang cuman dapat 600 2 kali. Nah, ini bagaimana kok bisa sampai terjadi seperti itu, Pak? Inilah. Kalau saya tuh hasil musdesus langsung para kadus yang itu dengan apa tuh dengan puskesos. Datanya yang dapat tadi kata Bapak BPN apa tuh? BPNT terus ya, PKH itu terpisah. Ya. Kemensos kan ya. Itu kan kalau Kemensos itu kan makanya DTKS. Ya kan sama provinsi itu pakai DTKS. Ya. Tapi kalau BST dengan BLT, DD itu kan pakai musdesus. Artinya tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam BLT itu yang itu. Betul. Tapi ternyata sampai akhir juga laporan ke Kemendes ini, itu juga kan gitu dari awal nggak ada yang berubah ini. Bapak bisa lihat daftar namanya, saya udah dari lapangan semua. Enggak Pak. Nah, kalau yang di Desa Karangjaya itu hampir Pak. Enggak, kenapa laporannya nggak dibenarkan? Buka itu, kita punya ini. Mana lampirannya, Dar? Jadi biar jelas. Jadi Pak RT itu paham gitu loh. Ya. Karena ini bukan buatan kita, Pak. Nih, tuh, bukan buatan kita ini. Biar Pak tahu. Nah, ini Siskudes. Ya kan? Jadi laporan. Desa. Iyalah, tapi saya nggak ngambil dari desa Bapak. Ini kan nggak. Ini dari kementerian. Laporan finish. Ya kan? Jadi selesainya Bapak waktu mau mengajukan yang 2021. Ini kan harus selesai dulu 2020 Desember ku Bapak diusulkan. Hari Bapak Pak siapa ya? Kan Pak Kades jadi lupa saya namanya. Pak Am siapa Paknya? Am Kurniawan. Am Kurniawan. Oh gantinya si etanya Pak Sasa. Adina tentara teh ya. Iya. Kakaknya tentara teh ya. Nah itu. Nah gitu Pak Am. Jadi jangan sampai kan gini. Ini hasil saya dari lapangan nih. Jadi makanya ada yang udah almarhum, ada yang apa, ada yang nggak ngeterima kan gitu. Jadi ini kita data semua. Jadi beginilah, Pak, kalau di lapangan itu banyak kan gimana ya? Kalau masyarakat itu kepinginnya teh, pingin terus bantuan teh Pak. Sebenarnya menurut saya begini Pak Kades. Ya. Pak Kades harus mempersiapkan laporan yang baik. Sebetulnya mau siapa aja yang nerima di sana kalau udah sesuai dan itu. Laporkan, paksakan. Contoh di desa lain. Desa lain yang saya temui ada di daerah Sagaranten. Dia itu tidak dapat membagikan sesuai dengan PMK 603 kali, 303 kali. Dikarenakan keuangannya kurang kalau dibagikan hanya ke berapa 100 orang atau berapa orang waktu itu. Nah ini banyak orang butuhkan. Akhirnya sama dia dipecah lagi, dirapatkan. Akhirnya muncullah jadi 1.800.000 ewang. Nah, tapi laporan yang ratusan itu sampai 290 segala macam itu dimasukin sama dia. Jadi pada saat datang orang juga siapapun yang ngecek ke lapangan, dan memang dapatnya segitu, udah dihitung jumlahnya juga segitu. Tapi kalau seperti ini jadi akhirnya jadi timbul permasalahan. Permasalahannya apa? Daku sabab laporan ternyambung ya. Paham Bapak maksud saya? Paham. Nah, itu. Paham. Nah, jadi itulah yang perlu Bapak sikapi untuk 2021 ini. Kalau Bapak tetap mainkan yang seperti ini, modelnya acak adut begini, udah bahaya Bapak. Contoh gini. Itu tadi salah satu penerima, saya datang tuh. Dia dapat juga UMKM. Dapat. Nah, dapat juga duit. UMKM itu hampir banyak lah di sini. Nah, ya, dapat masih untung saya lihat tadi dia dapat UMKM, masih ada warungnya, ada wajar lah. Kayak ditinggaliku saya KBG tadi ayah warungan gitu. Jadi wajar. Hari di tempat lain mah ayah nutu ayah warungan da KBG hingga mana ayah dijin ngechat imah. nah gitu. Udah cukup Bu, cekap Bu. Lain imah sebentar saya tadi lagi ini aja hanya sebagai bahan ituan. Terima kasih. Mungkin ya itu aja dari saya. Dan saya nggak ada niatan apapun begitu ya. Jadi karena memang seperti inilah keadaannya desa Bapak Murun. Kan ini pemekaran dari Cijure ya? Ya, dari Cijure. Jadi ginilah Pak, saya juga dimaklumi sangatlah. Gini,
saya juga kalau hasil Musdesus itu sama BPD itu ikut campur kan, ikut campur tangan. Ya semua lah. Beginilah para kadus juga, para kadus silakan. Nah pada intinya kata Pak tokoh masyarakat itu, Pak Kades sudah aja gini, yang penting disamaratakan dulu lah gitu. Tapi kan jadi masalah kalau disamaratakan. Ya, ku bapak kan artinya bapak juga jadi melanggar aturan Pak Bupati. Perbub 27 itu. Ku sabab kan akhirnya ku bapak aya nu nampi misalnya beas bere duit eta oke. Enggak, kalau itu ada apa tuh? Bentar, Pak. Aduh ibu ngerepotkan we ibu. Ya, Pak iya di iya makasih. Ya di Bapak Marmahum. Jadi mereka dia gitu ngobrol. Oh, mun maka ya siap kena. Ya. Saya tak Sekdes. Oh iya. Ya sekdes lama baru. Sekdes lama. Oh lama. Jadi gitu problemnya. Jadi mentak. Nah itu kalau tidak dibenahi sama Pak Kades. Jadi saya mohon lah petunjuk seharusnya untuk 2021 gimana Pak itunya Pak? Ya kalau menurut saya kan gini, yang nanti kan Bapak bisa kalau petunjuknya dari atas sana harus seperti apa ya Bapak lakukan aja itu. Ya, tapi jadi Bapak nggak repot. Jadi misalnya kan wah ada si bikin Musdesus kan ada juga petunjuk mungkin dari DPMPD yang dari 2021 udah Musdesus. Yang sekarang itu cuma 104 Pak. Yang sekarang itu tepat kira-kira udah tepat sasaran semua udah yang jompo-jompo itu kan kebagiannya kan 300 satu orang 300 dalam jangka 3 bulan itu direvisi lagi mau dioper alihkan mau diganti. Nah makanya Pak berpedoman kepada yang lama-lama kacau. Ya. Ini kan kacau. Bapak akui nggak kacau nih sekarang betul. Di desa Bapak ini kan gitu. Mengakui. Betul. Bapak akui nggak? Saya lain ada. Bapak nggak akui nggak kan saya karena faktanya ada gitu dah. Lain itu iya kan jadi maksudnya ke depannya ya Bapak juga harus ya jadi istilahnya apa aturan yang diacu di pedomannya hari ini kan perbubnya juga belum keluar yang sekarang. Nah itu nanti ya ikutin aja itu. Jadi kan akhirnya konsepnya Pak Bupati ini untuk menuju Sukabumi yang lebih baik itu kan jadi. Nah kalau seperti ini kan aduh acak kadut gitu udah bubar ya UKB kan. Nah gitu jadi patumpang tini ditinggali ku saya teh kan gitu. Jadi maaf aja gitu kan karena memang faktanya seperti itu Kang. Jadi bukan mau nyari-nyari kesalahan Akang atau gimana, enggak lah. Kita ngapain lah. Cuman kan jangan beginilah gitu aja kan gitu. Mungkin gitu aja Kang dari saya.